Halo adik-adik semua yang di rumah, apa kabarnya? Kak Christine berharap bahwa kalian semua dalam keadaan baik, sehat, bersemangat, dan jangan lupa tetap bersukacita. Oke, saat ini kita mau beribadah. Ya, jangan lupa ketika kita beribadah, yang pertama sudah mandi. Ayo, sudah mandi belum? Yang belum mandi, siap-siap mandi. Oke, kita mau beribadah. Jangan lupa pakaiannya yang bersih, yang rapi. Lalu duduk diam, duduk tenang. Ketika diajak menyanyi, menyanyi. Oke? Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Oke, Kak Christine berharap kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, tangan taruh di depan dada, kita berdoa. Ya, ikutin Kak Christine. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat kembali memuji Engkau. Tuhan tolong kami semua supaya ibadah kami diberkati. Pimpin kakak-kakak pembina yang akan memimpin kami semua. Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, angkat tanganmu. Oke, saya kakak Christine berharap bahwa kita semua siap memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya, Kak Christine mau ngajak kita tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, semangat semua. Oke, kita siap memuji Tuhan. Dengar-dengaran kepada mama, papa, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T-A. 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 Dengar-dengaran kepada mama, papa, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T-A. Adik-adik, kita harus belajar taat dan dengar-dengaran. Baik kepada mama, kepada papa, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. T-A-A-T-A. T-A-A-T-A. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T-A.
dengar-dengaran kepada mama, papa. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, tak. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama, papa. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, tak. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, tak. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, tak. Haleluya. Nah, adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah beribadah, kita sudah menyanyi buat Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Apa yang disiapkan kalau mendengar firman Tuhan? Telinganya dibuka, mulutnya ditutup, ya. Kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa. Oke, semua berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami sudah memuji Engkau, tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berbicara, Tuhan beri hikmat supaya firman-Mu tertanam di hati kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu diam mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kalian yang ada di rumah ambil Alkitabnya. Dan sekarang kita akan buka kitab Yunus pasal yang pertama. Sekali lagi kita buka kitab Yunus pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan ayat yang persatu dan ayat yang kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah kepada mereka, karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Nah adik-adik, suatu kali Tuhan berfirman kepada seorang nabi yang bernama Yunus. Tuhan bilang begini, Yunus bangun dan sekarang kamu pergi ke Niniwe. Beritakan kepada orang Niniwe agar mereka bertobat. Sebab mereka orang-orang yang jahat. Kalau mereka nggak bertobat, maka Tuhan akan memusnahkannya. Tuhan akan menghukum mereka supaya mereka semuanya binasa. Wah, waktu Yunus mendengar firman Tuhan itu, Yunus kaget, Tuhan itu orang jahat. Memang layaknya untuk dihukum. Yang jahat lebih baik dimatikan. Yang jahat jangan dikasih tahu. Oke lah, aku mau pergi. Akhirnya Yunus pergi dan dia sampai ke pelabuhan. Sampai ketika ada di sana, dia lalu membeli tiket. Tapi kalian tahu, dia nggak ke Niniwe. Dia pergi ke kota yang lain. Kota yang menyenangkan. Kota yang paling enak bagi dirinya. Dia pergi ke Tarsis. Nah ketika dia ada di kapal, dia pikir enak nih, dah biarin aja, Niniwe biar hancur, Niniwe biar dihukum, Niniwe biar dikasih penghukuman yang berat oleh Tuhan. Tapi aku mau pergi bersenang-senang. Nah, tapi siapa yang tahu? Ketika dia ada dalam perahu, tiba-tiba di tengah pelayaran itu ada angin badai yang sangat besar. Angin badai yang begitu kuat menggoncang kapal mereka. Sehingga mereka takut, mereka khawatir. Barang-barang di kapal dikeluarkan, seisi kapal dibuang ke laut. Dan angin juga tidak berhenti. Lalu orang mulai berpikir, ini siapa yang membuat malapetaka? Ini siapa yang membuat hukuman Tuhan? Dan ketika awak kapal mencari apa menjadi penyebab badai, didapatilah Yunus sedang enak-enak tidur di kapal itu.
Lalu dia mulai membangunkan Yunus dan kemudian Yunus sadar. Yunus berkata, akulah yang menjadi penyebab ini. Sekarang buanglah aku ke laut sebab aku adalah nabi Tuhan yang diutus ke Niniwe. Tapi aku tidak mau, aku pergi ke Tarsis. Dan saat itu maka mereka mulai melemparkan Yunus ke laut. Dan ketika Yunus dibuang ke laut, maka saat seketika itu juga teduhlah laut itu. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar sesuatu tentang ketaatan. Yunus tidak taat, akibatnya dia kena hukuman. Yunus tidak taat, akibatnya malapetaka akan datang. Oleh karena itu, apa yang akan kita pelajari dari ketaatan? Ayo, siapa yang bisa mengeja kata taat? Ya, kata taat itu terdiri dari kata huruf T, T. Sekali lagi, taat terdiri dari huruf T, T. Nah, sekarang kita akan pelajari kalau begitu, apa artinya taat? T yang pertama, itu artinya tunduk pada aturan. Nah, ya. Jadi kalau kita mau taat, maka kita harus tunduk kepada aturan. Yunus aturannya harus ke Niniwe, tapi dia tidak mau. Dia menolak, dia lebih pilih ke Tarsis. Itulah sebabnya malapetaka itu datang. Hari ini mari belajar, kalau kamu mau taat, maka yang pertama tunduklah pada aturan. Kak, tapi aturannya nggak enak kak. Aturannya berat kak. Aturannya mengekang kak. Aturannya menyakitkan kak. Nggak apa-apa. Aturan dibuat itu untuk kebaikan kita. Anak-anak yang taat, dia nggak pernah memberontak. Anak-anak yang taat, dia nggak pernah protes dengan aturan. Taat. Yang pertama, tunduk pada aturan. Ya. Sekarang setelah T, kita akan belajar huruf yang kedua dari taat yaitu A. Nah adik-adik, orang yang taat bukan berarti orang yang nggak pernah salah. Orang yang taat bisa gagal, orang yang taat bisa salah. Tetapi ketaatan, huruf yang kedua itu adalah huruf A yang berarti akui kesalahan. Ya, Yunus sadar dia yang salah. Dia yang menyebabkan badai ini terjadi. Dia yang menyebabkan gelombang tinggi ini dialami. Itulah sebabnya dia katakan, buang aku ke laut. Yunus sadar dan dia minta ampun kepada Tuhan. Orang yang taat bukan orang yang gak pernah salah. Orang yang taat bisa salah. Tapi orang yang taat, dia mengakui kesalahannya. Berapa kali kalian gagal? Berapa kali kalian salah? Hari ini belajar, kalau engkau ingin taat, maka datang ke orang tua, datang ke guru-gurumu, datang kepada pemimpinmu, dan akui kesalahanmu. Itulah ketaatan. Ya, setelah T, A, yang ketiga huruf apa? Iya, betul, huruf A. Nah, huruf A yang ketiga, orang yang taat itu adalah orang yang A yang ketiga, ambil resiko. Ambil resiko. Ya, orang yang taat itu orang yang bersedia untuk ngambil resiko. Karena ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, bahkan kesalahan-kesalahan dia lakukan. Orang yang taat itu nggak lari dari tanggung jawab. Orang yang taat itu nggak pergi meninggalkan tugas. Orang yang taat itu bersedia untuk ambil resiko. Yunus bersedia. Sekalipun Niniwe bukanlah menjadi harapannya. Niniwe bukan menjadi tempat yang dia inginkan. Dia pengen Niniwe dihukum. Tetapi Yunus mau taat. Dia ambil resiko. Sekalipun berat. Nggak seperti yang dia inginkan. Yunus tetap berlayar menuju Niniwe. Orang yang taat yang pertama T. Tunduk pada aturan. Yang kedua A. Akui kesalahan. Yang ketiga A. Ambil resiko. Dan sekarang yang terakhir. Huruf T yang terakhir. Orang yang taat. T yang terakhir. Bisa tebak? Kira-kira apa? T yang keempat. Huruf yang keempat. T yang terakhir dari kata taat adalah turuti perintah. Oh, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Orang yang taat itu menaati perintah. Pada akhirnya Yunus taat
kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia tinggalkan kota Tarsus dan sekarang dia Niniwe. Di Niniwe dia mulai berkhotbah. Dia sampaikan kepada penduduk Niniwe, bertobatlah sebab dalam 40 hari kalau engkau gak bertobat, maka Tuhan akan menghancurkan. Dan akibat ketaatannya, maka Niniwe diselamatkan. Hari ini siapa yang mau jadi seperti Yunus? Allah tidak mencari orang-orang yang mampu, tapi Allah mencari orang-orang yang mau. Allah sedang mencari anak-anak yang mau taat kepada perintahnya. Allah sedang mencari anak-anak yang mau menurut pada perintahnya. Hari ini dimanapun kalian berada, mari kita belajar untuk hidup dalam ketaatan. Sebelum kakak akhiri cerita ini, kakak ingin coba ingatkan kembali huruf T yang pertama. Apa artinya? Ya, tunduk pada aturan. A, akui kesalahan. A yang kedua, ambil resiko. Dan T yang terakhir adalah turuti perintah. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Yunus, hiduplah dalam ketaatan. Percayalah, kalau hidupmu taat, maka berkat akan datang. Kalau hidupmu penuh dengan ketaatan, maka masa depanmu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengar firman Tuhan. Yang baru kita dengar tentang ketaatan. Supaya firman Tuhan tertanam di hati kita, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Jadikan kami seperti yang Tuhan mau, menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Supaya kami menjadi anak yang diberkati. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita harus belajar taat dan dengar-dengaran. Seperti Samuel, ketika dipanggil oleh Tuhan, dia berlari mendapatkan Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, berbicaralah sebab aku ini mendengar." Mari adik-adik, kita menyanyi lebih sungguh-sungguh lagi seperti Samuel yang taat dan dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk.
Nah, adik-adik, hari ini kita sudah beribadah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah yang semakin diberkati. Salam semuanya, dah.